dan dia tidak dihalangi oleh sesuatu apapun, maka dia akan semakin baik dan semakin baik, dan dia akan bisa memberikan manfaat bagi makhluk-makhluk lainnya. Itulah dia gerak air yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Tetapi manakala air itu mampet, mandek, dan dia dihalangi oleh sampah-sampah tertentu, maka sang air akan semakin jelek dan semakin jelek. Jangankan mampet, kita taruh saja dia di satu tempat di mana dia tidak bisa bergerak sesuai dengan gerak yang Allah tentukan bagi dirinya. Contohnya ketika kita taruh dia di akuarium dan dia diam, maka harus kita akui bahwa kualitas air akan semakin jelek. Betul? Ya, kita diamkan dan dia tidak bertasbih, tidak sholat sebagaimana Allah tentukan bagi dirinya bahwa dia harus bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka jelas kualitasnya akan semakin menurun. Apalagi kalau dia dihalangi oleh sampah-sampah tertentu. Semakin lama dia tidak bergerak, kemudian dia diganggu, terkontaminasi oleh sampah-sampah lain, maka dia akan semakin jelek, semakin jelek, dan semakin jelek. Lama-lama airnya bau busuk. Betul? Pernah lihat got yang hitam? Pernah? Gara-gara apa? Banyaknya sampah dan air tidak mengalir semestinya sesuai dengan tabiat dirinya, di mana dia harus bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dia tidak mengalir, dia diam. Kemudian dia diganggu oleh sampah-sampah lain, maka jelas dia akan semakin jelek. Air yang bagus jelas akan dikejar oleh manusia, akan dikejar oleh makhluk lain. Kalau nggak percaya, kita ambil satu air yang bening dan bersih, kita taruh seekor burung di situ, kemudian kita ambil satu air yang jelek, butek, bau, kita dekatkan dekat burung itu, lihat dalam waktu yang tidak lama burung akan memilih air yang bening atau air yang butek? Air yang jernih apa air yang jelek? Air yang jernih. Burung gak akan mau mandi di air yang jelek, yang kotor. Betul? Itu makhluk Allah yang tidak punya akal, hanya punya insting, naluri untuk hidup, apalagi manusia. Air makanya merupakan alat yang paling vital dalam kehidupan manusia. Air merupakan kekayaan yang tertinggi yang dihajati oleh manusia. Terkadang kita tidak sadar karena kita tinggal di wilayah Bogor yang gampang airnya, ya. Dan kita seenaknya saja menggunakan air, ya. Kita tidak merasakan bahwa air itu merupakan kekayaan yang luar biasa, ya. Karena kita tidak pernah tinggal di padang pasir yang tandus, dan kita tidak pernah kehausan tinggal di daerah Timur Tengah misalnya, ya. Taunya kita Bogor doang, taunya Ciliwung, taunya Ciawilir, ya. Nah, itu saja taunya, ya. Nah, air jelas manusia akan mengejar air yang bening. Makanya alat bersuci yang paling utama di dalam Islam adalah air. Alat istinja yang paling utama dalam Islam adalah air. Dan air dalam Islam itu ada kelas-kelasnya.
Ada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya air kopi, teh manis, air susu. Suci tidak? Suci. Boleh diminum? Boleh. Tapi tidak mensucikan. Air kopi nggak bisa dibuat wudu. Betul? Betul? Nah, air kopi nggak bisa dibuat wudu. Aneh sekarang orang mandi susu. Ada kan? Kota-kota mandi susu. Ibu-ibu ini yang takut badannya keriput, kempot, ya, mandi susu, ya. Nah, padahal tidak baik dalam syariat Islam di situ, ya. Masa iya mandi wajib pakai teh manis? Gitu. Ada bapak-bapak pas malam Jumat mandi wajib pakai teh manis. Mau berapa banyak teh manisnya? Ya. Nah, udah nggak usah pakai teh manis, istrinya sudah manis. Ya. Situ. Nanti ditambah teh manis makin manis lagi. Ya. Lama-lama dirubung semut. Repot sendiri, ya. Inilah dia air yang suci tidak mensucikan. Ada air yang suci lagi mensucikan. Tuh air yang dari gunung, air yang bening, ya. Air salju mensucikan, air suci lagi mensucikan. Air embun, ya. Air yang suci lagi mensucikan. Air kali yang mengalir, suci lagi mensucikan. Air laut, suci lagi mensucikan. Ya, situ. Ini kualitas air yang paling tinggi adalah air yang suci lagi mensucikan. Dia bisa diminum, bisa dikonsumsi, dan dia bisa mensucikan. Apakah mensucikan istinja kita, ya, atau mungkin mensucikan kotoran kita setelah melaksanakan buang hajat, ya, atau menghilangkan hadas besar dari diri kita setelah berkumpul dengan istri atau suami, ya. Air yang suci lagi mensucikan. Ada juga air najis, air yang tidak bisa digunakan untuk diminum, tidak boleh, apalagi untuk mensucikan. Contohnya air yang kena najis, ya, itu air got, atau ada air tinja, ya, itu air najis. Najis apa itu? Najis mughallazah, najis berat, ya, tidak bisa digunakan untuk apapun. Kemudian ada air apa? Ayo. Alladzi yata'allamuna fil ma'had. Anwa'ul miyah. Awalan ma'un najis. Thaniyan ma'ul mutlaq. Ayo, ma'ul mutlaq ada tahirun wa tahirun li ghairihi. Thumma ayyuma ma'un musammas. Air yang terjemur matahari, ya. Air yang terjemur matahari, ya, boleh digunakan, ya. Tapi kalau dia sudah berubah warna dan berubah rasa, maka dia tidak boleh digunakan untuk berwudu, ya. Di situ air yang terjemur matahari, selagi dia belum berubah warna atau belum berubah rasa, ya, ulama fikih ada yang mengatakan kalau warnanya saja yang berubah tapi rasanya tidak berubah, dia masih bisa digunakan untuk berwudu. Tapi kalau sudah rasanya berubah, ya sudah. Walaupun warnanya tidak berubah tapi rasanya berubah, maka dia tidak bisa digunakan untuk berwudu. Al-akhir ayuma ma'un musta'mal, air yang sudah dipakai. Air yang sudah dipakai tidak boleh digunakan lagi. Contohnya bagaimana?
Ibu ngebilas pakaian, ya. Lihat sini, mengebilas pakaian. Kemudian diperas, airnya masih di situ. Ambil lagi pakaian, dibilas lagi di situ.